Shalom saudara-saudara Maitatos, selamat datang di podcast Maitatos. Kali ini kita bahas tentang talenta dan kasih karunia yuk. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Pernah gak sih kamu bertanya dalam hati, Tuhan itu kan maha kuasa, kuasanya juga tidak terbatas. Dia bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi, hanya dengan firman. Lalu muncul pertanyaan sederhana, tapi lumayan dalam. Kalau Tuhan sekuat itu, kenapa dia nggak kasih saja kuasa besar itu ke semua manusia? Kenapa tidak semua orang dibuat sama-sama hebat? Kenapa tidak semua orang hidup berkecukupan? Kenapa masih ada kemiskinan, keterbatasan, ketertinggalan? Bukankah kalau semua manusia penuh kuasa dan talenta, dunia ini akan jauh lebih maju, lebih modern, dan juga lebih adil? Pernah kepikiran seperti itu nggak ya? Tapi pelan-pelan kita sadar, masalahnya ternyata bukan pada kuasa Tuhan. Alkitab berkata, tidak terbatas kuasanya. Ini tertulis di Mazmur 147 ayat 5. Kuasa Tuhan itu sempurna, utuh, tidak pernah kurang. Masalahnya justru ada pada kapasitas kita sebagai manusia. Bayangkan begini, kuasa Tuhan itu seperti seluruh air di bumi. Samudra, sungai, hujan, danau, tak terhingga dan tak terbatas. Lalu manusia adalah wadahnya. Tapi ukuran wadah kita itu berbeda-beda. Ada yang kapasitasnya hanya sebesar gelas minum. Ada yang sebesar ember, ada juga yang sebesar kolam. Dan ada juga yang Tuhan siapkan sebesar danau. Sekarang bayangkan, jika seluruh air di bumi dituangkan ke dalam satu gelas kecil. Apa yang akan terjadi? Bukan menjadi penuh, bukan menjadi berkat. Yang ada justru tumpah, berceceran, dan terbuang sia-sia. Airnya nggak salah ya, airnya baik. Airnya itu juga melimpah, tapi wadahnya tidak sanggup menampung. Begitu juga dengan hidup kita, begitu juga dengan berkat. Jika Tuhan memberikan berkat besar kepada kapasitas yang kecil, berkat itu tidak akan bertahan. Bukan karena Tuhan keliru memberi, tetapi karena manusia belum siap mengelola. Alkitab berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Itu tertulis di Lukas 16 ayat 10. Tuhan itu gak kejam. Tuhan itu juga gak pelit. Tuhan tidak menahan berkat tanpa alasan. Justru Tuhan sangat mengasihi kita, sampai Dia tidak mau berkat itu menghancurkan kita. Karena berkat tanpa kapasitas bisa berubah menjadi kesombongan, bisa juga berubah menjadi kekacauan, bisa juga berubah menjadi beban. Itu sebabnya Tuhan seringkali tidak langsung memperbesar berkat, tetapi terlebih dahulu memperbesar manusia di dalamnya. Dia melatih karakter, dia melatih kesabaran, dia membentuk hikmat. Dia mempercayakan hal kecil terlebih dahulu. Seperti tertulis di Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Itulah sebabnya dalam doa kita, jangan hanya berkata, Tuhan beri aku berkat, Tuhan lancarkanlah rezekiku, Tuhan besarkanlah penghasilanku. Itu tidak salah, tapi itu belum lengkap. Tambahkan doa ini, Tuhan besarkanlah kapasitasku, ajari aku mengelola, berikan aku talenta, berikan juga aku hikmat, seperti doa Salomo yang tidak meminta kekayaan terlebih dahulu, tetapi meminta hati yang bijaksana. Dan justru Tuhan menambahkan semuanya. Supaya ketika berkat itu datang, kita tidak kewalahan, kita tidak rusak, dan juga kita tidak hancur, melainkan berkat itu tinggal dan bertumbuh dan menjadi kesaksian. Karena tujuan Tuhan bukan hanya memberi kita banyak berkat, tetapi menjadikan kita wadah yang layak untuk dipercaya.